Halo sobat investor, kembali lagi di channel gua. Oke, kali ini gua mau bahas terkait perhitungan harga wajar saham Emyor atau Mayora Indah. Nah, saham ini bergerak di bidang makanan dan minuman ya. Snack-snackan, produksi makanan dan minuman. Banyak banget jenis mereknya yang diproduksi oleh Mayora. Nah, ini juga memang saham yang sudah lama ya ada di Indonesia. Oke, langsung aja gua bahas secara harga wajar menurut laporan kuartal kedua. Disclaimer on dulu di awal bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi. Jadi buat teman-teman silakan pertimbangkan lagi dalam menjual ataupun membeli secara langsung ya terkait keputusannya. Oke, pertama gue bahas secara laporan keuangan ya. Gue udah bahas di sini, udah gue hitung, dan kita sekarang update harganya sekarang di 1835 ya. Di tanggal 30 pada saat sesi pertama, penutupan sesi pertama di tanggal 30 nih, perdagangan. Revenue naik 16%, net income naik sebesar 21%. PE ratio udah tinggi ya, PE rasionya. Karena memang secara eh, valuasi juga tinggi nih Mayora. Dividen di 1,13 kali, rendah, EPS di 41 ya. EPS-nya di 41-an ya. Kemudian namun ROA itu kecil di bawah 8 sebesar 4%, ROE ada penurunan rupanya nih. Yaitu nggak tembus 8%, hanya mampu di 7,7%. NPM juga hanya di 5,1%. Tetapi sudah cukup nih NPM karena batas bawahnya itu di 2,8. Dan batas atasnya belum terlewati. Ada kemungkinan ketika memang Mayora bisa berbalik ya, kinerjanya makin bagus, ya kemungkinan bisa naik lebih tinggi lagi ya NPM-nya. Kemudian PBP sekarang di 3,4 kali. Nah, kalau misalkan PBP berdasarkan ROE harusnya di 0,7 kali. Jadi harga sekarang kemahalan. Harga bukunya di 526 dan per kali PBP-nya juga nggak bisa diandalkan karena nggak masuk perhitungan per kali PBP karena overvalue. ROE versus BBP, kemudian menurut Benjamin Graham, saham ini juga nggak termasuk nih harganya. Dan menurut harga wajar per kali standar deviasi dengan rata-rata IPS 3 tahun, harusnya Mayora di harga 1000 atau minus 42% margin of safety-nya. Menurut PBP 3 tahunan, rata-ratanya 3,37 gitu. Dan masih secara perhitungan harga masih mahal ya harga sekarang. Dan gue dapetin rata-rata harga wajarnya di 975 atau margin of safety minus 47%. Oke, jika tidak bisa pakai perhitungan rasio ini menunjukkan kemahalan, nah kalau memang misalkan untuk memastikan lagi, gue pakai perhitungan selanjutnya. Karena pakai perhitungan ini menunjukkan harga saham ini mahal, lanjut gue pakai perhitungan yang lain. Untuk lebih memastikan, gue pakai standar deviasi pair. Jika menyentuh min-nya, berdasarkan min-nya, harusnya dihargai di 1000. Kalau plus 1 standar deviasi, harusnya di 1600. Dan ini pun masih kemahalan. Ya, margin of safety-nya minus 12%. Kemudian standar deviasi minus 1, harganya di 782. Ini mirip-mirip dengan yang di atas ya, 900-an. Artinya dihargai di bawah 1000. Jauh lebih murah ya harusnya. Oke, jadi dua rasio keuangan menunjukkan Mayora masih kemahalan di harga sekarang.
Oke, sekarang gue pakai ekuitas untuk menghitung harga buku. Nilai bukunya kemudian dikalikan nanti dengan PBV rata-rata dan dilakukan metode konservatif menggunakan gabungan harga per dan PBV. Secara ekuitas dari tahun ke tahun memang naik ya, artinya memang ada keuntungan. Karena ekuitas itu dari keuntungan, dari laba bersih gitu dicatatkan dan rata-ratanya dari 2018 sampai 2021 naiknya 10%. Dan di kuartal 1 itu ada kenaikan 2,7%. Kuartal 2 naik di 2,7 juga. Rata-ratanya emang 2,7. Jika sampai akhir tahun kenaikan ekuitas sampai 2,7 diproyeksikan kuartal 3 ekuitasnya sebesar 12,3 triliun. Kemudian kuartal 4 12,6 triliun. Yaitu kenaikannya jika diproyeksikan sebesar 2,7%. Itu saham yang beredar tuh 22 miliar dan harga bukunya udah kita proyeksikan gitu. Dengan kenaikan 2,7%, yaitu sekarang harga buku di 545, kuartal 3 kemungkinan 560 dan kuartal 4 575. Itu dengan asumsi kenaikan rata-rata ekuitas 2,7%. Nah, langsung aja harga buku udah dapat sekarang dihitungkan dengan standar deviasi PBV 3 tahunan. Gue menggunakan standar deviasi plus 1, kemudian min standar deviasi PBV, dan standar deviasi minus 1. Kemudian dikalikan dengan harga buku, dapat nih harganya. Kuartal kedua, jika memang tembus ke standar min PBV plus 1, harganya bisa nyampe 2.964. Tapi ketika memang eh, secara pesimis gitu ya, sampai min standar deviasi saja, itu harganya atau PBV-nya di 4,6, karena bagaimanapun ini secara histori pergerakannya mampu atau berpeluang bisa menembus PBV 4,6 gitu. Harganya di 2.152. Kan tetapi jika memang terjadi koreksi mampu menembus standar deviasi minus 1 itu harganya di 2.100-an. Nah, akhirnya gue lakukan metode konservatif lagi, menggabungkan antara perhitungan PBV ini, harga ya, dengan yang ada di sini, per. Dapatlah harganya di sini. Harga rata-rata PBV tambah per ya. Itu kemungkinannya rentang harga ada di 1.400 sampai 2.200. Itu lebih konservatif lagi dan lebih aman. Nah, sekarang itu harganya yang ada di 1.800. Nah, berarti asumsinya jika memang Mayor akan mengalami penurunan, kita bisa serok di 1.600 sampai dengan 1.400. Dengan target price-nya itu di 2.000 gitu. Kita lihat aja sekarang secara seasonality. Secara seasonality memang tidak begitu menarik ya Mayora, tapi saham ini fundamentalnya juga kuat, bagus. Masih produksi, ekspor juga ke luar negeri, ekspansi, dan secara jangka panjang teman-teman juga bisa dipertimbangkan. Nah, kita tidak berbicara jangka panjang dulu, jangka menengah lah minimal. Nah, jika memang turun ke 6.000 ke 1.600 ya, otomatis eh, kita target jualnya di 1.800 sampai 2.000. Kita lihat secara teknikal sekarang. Secara teknikal Mayora. Kita lihat dulu support and resist-nya. Nah, ini berpeluang untuk bersilangan atau golden cross ya. EMA 20 ke EMA 200. Kita tentukan resistennya dulu. Resisten terdekat itu ada di sini, 1.800. Gitu. Kemudian selanjutnya ada di 1.766 dan support kuat di 1.725 gitu.
Jika dilihat dari MA200, ini cenderung downtrend ya. Secara harian kita lihat, secara weekly juga memang tekanannya masih di bawah MA200. Nah, proyeksinya jika MA20 ini nanti bersilangan, kenaikan terdekatnya itu ada di resistennya, ya. Resistennya di mana? Di sini, di 1896 dan 1945. Itu. Secara probability kecil ya, Mayora. Tetapi secara harian, ini memang sedang uptrend sejak Maret. Itu ya. Sejak Maret 2022. Nah, jika trendline ini tertembus, maka berpeluang untuk sampai dengan support paling kuat itu di harga 1664 gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya mau spekulasi buy itu tunggu ini sudah di area sih, area beli nih. Nih, sudah di area beli memang di sini. Ya, di harga 1835 sampai 1805 area beli dengan target ke jual di harga 1800 1900 ya probability-nya. Sekarang kalau lihat dari banda detektor kemarin banyak akumulasi dari AK, PD, dan DR. Itu ya. Oke, itu untuk analisa baik secara harga wajar maupun teknikal. Terima kasih. Kalau ada yang mau template ini, silakan like, komen, dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gua. Terima kasih.